Sekarang saya menerangkan model dan teori komunikasi. Model komunikasi linear adalah proses linear tertarik pada teknologi radio dan telepon. Ia ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci, yaitu sumber, pesan, dan penerima. Model ini bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Tentu saja hal ini merupakan pandangan yang sangat sempit terhadap partisipan dalam proses komunikasi. Model interaksional. Model ini menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima. Proses peringkat ini menunjuk bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusianya melalui interaksi sosial, tapanya melalui menggambarkan peran orang lain. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang penting bagi model ini adalah umpan balik. Model transaksional. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif, yaitu pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dapat dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model ini berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan penerimaan pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi melakukan proses negosiasi makna. Monovelo. Sumber terdiri daripada keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Message terbagi daripada elemen struktur, isi, treatment, dan kod. Channel terbagi daripada penglihatan, pendengaran, sentuhan, senyuman, dan berasakan. Penerimaan terbahagikan daripada keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Model ini adalah non-verbal. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematik, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mahal proses yang mana melihat kod sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya, yaitu encoding dan decoding. Titik perhatian yang terletak pada akurasi dan efisien proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Model komunikasi Laswell. Speaker adalah pihak yang memulai suatu komunikasi. Pesanan, yaitu apa yang akan disampaikan atau dikomunikasi kepada komunikan. Medium adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunitor kepada komunikan. Penerimaan, seseorang yang
menerima siapa biasa berupa suatu kelompok, individu atau organisasi yang menerima pesan dari sumber. Efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber. Model komunikasi rasmi yang berkesan adalah 3 fungsi. Pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Contoh adalah pemimpin politik. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang berespon lingkungan, yaitu pendidik dan penceramah. Ketiga, transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Sebagai contoh, anggota keluarga dan pendidik sekolah. Contoh yang pemimpin politik yang bernama Jokowi, dia akan membuat perubahan yang untuk kemajuan daerahnya. Dia disiarkan melalui telepon kepada masyarakat dengan pengaruh yang terjadi karena mendapat pesan terhadap calon gubernur memilihnya atau tidak memilihnya. Sekian, terima kasih.